Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif. Salah satu di antaranya adalah seorang laki-laki yang dikenal santai tetapi tegas, berani, dan selalu berpihak kepada masyarakat. Dialah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode sekarang, sekaligus tokoh nasional dengan reputasi dan integritas yang kuat dan disukai masyarakat. Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat pada 7 Juli 1964. Ia menyelesaikan studi sarjana di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil program studi Teknik Elektro. Setelah lulus, Purbaya mengalihkan fokus akademiknya ke bidang ekonomi untuk pendidikan pasca sarjana. Ia kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Amerika Serikat, berkuliah di Purdue University di Indiana. Ia meraih gelar Master of Science atau MSc dan PhD di bidang ekonomi. Namanya semakin dikenal luas saat menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan gaya kepemimpinan yang unik, santai, dan apa adanya. Sebagai seorang pemimpin, Purbaya Yudi Sadewa adalah sosok teknokrat yang cukup inspiratif. Dengan latar belakang sebagai ekonom dan pengalamannya di pemerintahan, beliau menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya soal angka, tetapi juga soal integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Mari kita ulas satu persatu. Pak Purbaya selalu mengambil kebijakan di sektor keuangan yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat sebagai bukti nyata komitmen pelayanan kepada masyarakat. Implementasi dalam unit kerja, yaitu ASN, harus memprioritaskan kepentingan publik, bukan hanya teknis. Pada nilai akuntabel, beliau dikenal sebagai pemimpin yang transparan, tidak neko-neko dan cowboy, serta berani bertanggungjawabkan kebijakan. Tidak takut kritik dan selalu terbuka dengan publik tentang apa yang dikerjakannya. Implementasi dalam unit kerja, yaitu ASN harus memiliki sikap siap bertanggung jawab terhadap kesalahan atau praktik yang tidak benar di instansi masing-masing. Pak Purbaya membuktikan bahwa dirinya sangat kompeten. Pendekatan beliau yang selalu berbasis data, analisis risiko, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan di sektor keuangan dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Implementasi dalam unit kerja yaitu bahwa ASN memerlukan keilmuan dan banyak pengalaman, bukan hanya jabatan formal. Yang kopsnya besar sekali buat masyarakat kita. Kenapa saya Purbaya sering berdialog langsung dengan kemampuan beliau bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik lintas lembaga, regulator, maupun pelaku industri untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Implementasi dalam unit kerja, yaitu ASN, diharapkan untuk menumbuhkan suasana saling mendengarkan, menghargai, dan rasa kebersamaan. Nilai loyalitas Pak Purbaya kepada bangsa tidak diragukan. Komitmen beliau menjaga kepentingan negara, stabilitas sistem keuangan, dan kepercayaan publik, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Implementasi dalam unit kerja, yaitu ASN harus mampu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan nilai moral, bukan demi kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Purbaya Yudi Sadewa adalah gambaran pemimpin yang tulus bekerja untuk negeri, bukan untuk kepentingan pribadi. Melalui sikap, tindakan, dan ketegasannya, beliau menjadi contoh nyata ASN dan pemimpin yang berakhlak. Semoga kita bisa meneladani semangat Pak Purbaya menjunjung tinggi integritas, bekerja keras, dan selalu berpihak kepada rakyat. Karena bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin dan ASN seperti beliau.
Beliau bekerja dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Implementasi dalam unit kerja, yaitu ASN, diharapkan dapat bekerja sama satu sama lain antar bidang. Nilai adaptif tercermin dalam respon cepat Pak Purbaya terhadap dinamika ekonomi global, perubahan kebijakan, dan tantangan krisis keuangan, dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap hati-hati. Implementasi dalam unit kerja yaitu ASN diharapkan mampu membangun kerjasama yang sinergis. Ekonomi kita itu, orang kan sering bilang karena global uncertainty, nggak ada urusan sama global uncertainty. Sebetulnya kalau saya lihat salah kebijakan domestik. Uang kita tuh hampir nol pertumbuhannya. Jadi setahun lebih ekonomi dicekek, dikasih napas sedikit, kemudian dicekek lagi. Jadi gejolak yang terjadi di sosial kita bukan karena politik utamanya, bukan karena global, tapi karena kita mengerem pertumbuhan ekonomi karena tidak cukup uang di sistem